Oke, yuk kita bedah bareng sebuah konsep yang mungkin relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kelangkaan atau scarcity. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih perasaan kurang itu dampaknya bisa sebegitu besarnya buat kita? Coba diinget-inget, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak dikejar-kejar deadline terus-terusan sampai rasanya tuh, aduh waktu 24 jam sehari itu nggak cukup, dan to-do list kayaknya nggak ada habisnya. Atau mungkin skenario yang ini lebih akrab lagi. Akhir bulan, dompet udah mulai kerasa tipis, dan entah kenapa, kamu mendadak jadi ahli strategi keuangan, cuma buat bertahan sampai tanggal gajian berikutnya. Kebayangkan? Nah, dua perasaan tadi, kurang waktu dan kurang uang, itu adalah inti dari apa yang dibahas di buku keren banget yang judulnya Scarcity. Buku ini ditulis sama Sendhil Mullainathan, dan dalam pembahasan kita kali ini, buku inilah yang bakal jadi panduan kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas lagi ngerasa kurang? Ternyata, scarcity itu bukan cuma soal perasaan gak enak loh. Tapi beneran, secara fundamental mengubah cara kita berpikir. Ini adalah kondisi psikologis yang nyata. Dan buat ngebuktiin seberapa kuat efeknya, ada satu eksperimen legendaris di University of Minnesota. Di sana, sekelompok relawan sengaja dibuat kelaparan supaya efeknya bisa dipelajari. Hasilnya, benar-benar di luar dugaan. Mereka nggak cuma lapar secara fisik, tapi pikiran mereka jadi terobsesi total sama yang namanya makanan. Coba deh kamu bayangin, pikiran mereka itu total dibajak sama makanan. Mereka jadi hobi banget ngebandingin harga di menu, terus ngehayal pengen buka restoran. Bahkan pas lagi nonton film, yang mereka perhatiin cuma adegan makan doang. Ini jadi bukti nyata gimana scarcity atau kelangkaan bisa mengambil alih seluruh kapasitas mental kita. Nah, pembajakan fokus inilah yang ngebawa kita ke konsep kunci berikutnya dari buku ini. Namanya tunneling atau efek terowongan. Dan yang menarik, efek ini tuh kayak pedang bermata dua. Ada untungnya tapi ada juga ruginya. Gampangnya gini, tunneling itu adalah kondisi di mana scarcity bikin kita jadi fokus super intens ke satu masalah yang paling mendesak saat itu. Coba bayangin, kamu lagi ada di dalam terowongan. Kamu pasti cuma bisa lihat cahaya di ujung sana kan? Nah, semua hal lain di luar terowongan itu jadi kabur, jadi nggak kelihatan. Nah, ini dia dua sisinya. Sisi positifnya, kita dapat yang namanya focus dividend. Ini semacam bonus fokus gitu. Contohnya, mahasiswa yang dikejar-kejar deadline mingguan, produktivitasnya langsung meroket. Tapi, sisi negatifnya, kita harus bayar tunneling tax. Ini ongkosnya. Contoh paling ekstrimnya gini, petugas pemadam kebakaran yang saking fokusnya pengen cepet-cepet sampai ke lokasi, mereka sampai lupa pakai sabuk pengaman. Sesuatu yang krusial banget kan? Hal-hal penting lainnya jadi terabaikan demi satu tujuan yang mendesak. Dan inilah bahayanya. Selain tunneling, scarcity ternyata juga ngenain pajak lain yang nggak kelihatan, tapi harganya mahal banget, yaitu pajak buat bandwidth mental kita. Coba deh, bayangin bandwidth mental ini kayak RAM di laptop atau HP kamu. Ini tuh kapasitas kita buat fokus, ngambil keputusan yang bagus, sama nahan godaan. Nah, pas kita lagi kejebak scarcity, sebagian besar RAM otak kita ini kepake cuma buat mikirin masalah kekurangan itu. Akibatnya, RAM buat mikirin hal-hal lain jadi, lemot banget. Analogi yang paling pas dari buku ini tuh begini. Bayangin seorang ayah yang lagi nonton pertandingan bola anaknya di pinggir lapangan. Fisiknya sih ada di sana, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Mikirin tagihan, mikirin masalah di kantor. Dia ada, tapi nggak benar-benar hadir. Nah, itulah yang terjadi waktu bandwidth kita terkuras habis sama scarcity. Kita jadi nggak bisa berfungsi 100% di area hidup yang lain. Oke. Setelah kita ngerti masalahnya, ada tunneling, ada pajak bandwidth, pertanyaan terbesarnya sekarang, terus gimana cara keluarnya? Tenang, buku ini juga ngasih solusinya, dan kuncinya cuma satu kata, ciptakan slack. Coba deh kita renungin kutipan ini. Scarcity itu menciptakan jebakannya sendiri. Artinya, karena kita terlalu sibuk juggling masalah hari ini, kita jadi nggak punya energi sama sekali buat mencegah masalah yang lebih besar di hari esok. Masuk akal kan? Makanya solusinya itu bukan dengan kerja lebih keras lagi. Itu justru bisa jadi resep bencana. Solusi yang benar adalah dengan menciptakan slack. Apa itu slack? Anggap aja ini semacam ruang gerak, atau bantalan, atau cadangan ekstra di sumber daya kita. Entah itu waktu, uang, ataupun energi. Terus gimana caranya? Ada 3 strategi praktis yang bisa kita coba. Pertama, ubah programnya. Maksudnya, kita desain ulang sistem kita, entah itu jadwal, budget, biar lebih toleran sama kesalahan. Kedua, secara sadar, ciptain slack. Sengaja sisain ruang kosong.
Jangan penuhin jadwal sampai mentok, jangan habisin semua uang. Dan yang ketiga, yang paling penting, lindungi bandwidth kita. Jaga kapasitas mental kita di waktu-waktu yang paling penting. Dan ini bukan cuma teori loh. Contoh di dunia nyata tuh banyak. Misalnya rumah sakit yang bagus. Mereka tuh selalu sengaja ngosongin satu ruang operasi. Kenapa? Itulah slack mereka buat jaga-jaga kalau ada keadaan darurat. Atau contoh lain, seorang penulis yang setiap pagi sengaja memblokir waktunya, matiin semua notifikasi, bebas dari gangguan. Tujuannya, buat melindungi bandwidth mentalnya pas lagi di puncak kreativitas. Mereka sengaja menciptakan bantalan itu. Nah, dari semua pembahasan kita ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh kamu lihat hidupmu sekarang. Entah itu di kerjaan, soal keuangan, atau waktu pribadi kamu, slack atau bantalan seperti apa sih yang sebenarnya paling kamu butuhin saat ini, biar bisa napas sedikit lebih lega?